Ini keren banget, bisa keluar api nih. Tuh lihat, ada yang bisa kayak gini nggak? Jadi sekarang terbukti hasil penelitian yang mengatakan tingkat kecerdasan TikTok paling rendah sekarang terbukti. Karena penduduk TikTok sama sekali tidak bisa menghargai yang namanya buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab ya kali ini benar-benar mendapat serangan dari buzzer Mulyono. Bahkan sampai bukunya pun ya ikut dibakar oleh penyembah dan pemuja Mulyono. Buntut gara-gara Mbak Najwa Shihab kemarin ya ikut mengomentari, yaitu ya menyebut Jokowi nebeng pesawat angkatan udara di saat Jokowi pulang ke Solo setelah pelantikan yaitu Prabowo Gibran di Senayan. Nggak jadi komersil. Iya, saya sempat. kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, mainnya emang Mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Betul, ini mengantar langsung. Iya, tadinya kan mau naik pesawat komersil ya. Ya. Nah, gara-gara Najwa Shihab ya menyebutkan Jokowi nebeng naik pesawat angkatan udara, akhirnya diserang oleh buzzer di sosial media TikTok. Ya. Warga Indonesia sing asli suku Indonesia iki lho. Oke sing uripe kelunto-lunto. Nyapa wong nebeng ke uripe penak men dadi wong sugih ning Indonesia. Wae diusir ae kono. Rusah urip ning Indonesia. Isine provokasi, isine ngelek-ngelek. Dan sekeluarga nebeng urip ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia. Dapuran-dapuran orang genah ngaran-ngarani presidenku. Nebeng ngono nebeng kene, raine Najwa kuwi nebeng ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia kakek cocok provokasi tok. Nah, platform sosial media TikTok ini ya, kita tahu bahwa di sini cukup banyak buzzer, bahkan ya orang akan sangat cepat terpengaruh oleh penggiringan opini dilakukan oleh buzzer ya, penyembah dan pemuja Mulyono, sehingga Najwa Shihab pun ya menjadi sasaran oleh pemuja dan penyembah Mulyono, sehingga sampai sekarang pun Instagram Mbak Najwa Shihab menjadi serangan oleh buzzer. Dan sangat disayangkan ya, buku Mbak Najwa Shihab pun ikut dibakar ya, saking bencinya mereka sama Najwa Shihab. Bukan sulap, bukan sihir. Keren kan, bisa keluar api. Ini nggak tahu ya karena cuaca panas atau apa. Tapi ini keren banget, bisa keluar api nih. Tuh lihat, ada yang bisa kayak gini nggak? Ini kayaknya karena cuaca panas jadi kebakar kayak gini. Bukan sulap. Nah, aksi pembakaran buku Najwa Shihab juga mendapat perhatian dari Anies Baswedan ya, sampai Anies mengatakan bahwa gagasan ide-ide cemerlang dari Najwa Shihab tidak dapat dibakar. Begitulah sindiran oleh Anies Baswedan di akun X-nya. Baik, coba kita dengar ya komentar dari Mbak Najwa Shihab ya tentang buzzer ya di TikTok seperti apa. Dia tahu nggak bisa ditekan nih Najwa. TikTok misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkannya karena lagi kalau kita bicara apa yang dilakukan teman-teman jurnalis di belahan dunia yang memang sedang menghadapi konflik dan sebagainya. Tetapi spesifiknya saya mau bilang, iya Mbak, tekanan itu selalu ada. Beragam, tergantung siapa yang merasa terusik kepentingannya. Terkadang ada yang sebatas nyindir, ada yang mengirimkan pesan eksplisit, ada yang mengirimkan preman, ada yang berusaha menekan lewat sponsor. Jadi berusaha untuk mematikan. Sering itu. Jadi dipikirnya jadi memastikan dia tidak bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga. Dia tahu nggak bisa ditekan nih Najwa. Yang bisa ditekan adalah orang yang mensponsori Najwa, brand-brand yang kemudian akan takut dan sebagainya. Jadi ada banyak cara yang dilakukan untuk mengintimidasi. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax. Tujuannya apa? Menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. Kill the messenger. Dan ini mengkhawatirkan terutama kalau kita lihat platform yang digunakan itu platform yang sangat mudah menyebarkan informasi. TikTok misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkannya karena TikTok
itu mainly digunakan oleh dede-dede, anak-anak muda. Dan yang mengkhawatirkan lagi, ada hasil Reuters Mbak yang terbaru. Itu penelitiannya sih penelitian dunia ya. Bilang 27% pengguna TikTok nggak bisa membedakan mana fakta, mana dusta, mana sampah, mana fakta gitu. Itu survei internasional. Aku cemas nih, aku khawatir jangan-jangan di Indonesia angkanya bukan 27% yang nggak bisa membedakan, tetapi lebih tinggi dari itu. Karena ada juga nih hasil penelitian terbaru yang dikeluarkan oleh Deakin University dan UGM. Gen Z kalian dede-dede yang dipuja-puja sebagai generasi yang melek digital, mayoritas tidak bisa membedakan mana hoax, mana fakta. Nggak tahu bedanya berita dan opini. Dan bahayanya lagi, kalaupun Gen Z tahu bahwa ini fakta atau bahwa ini dusta, mereka tidak mau menyebarkan itu, jadi berhenti di mereka. Tidak ada dorongan untuk memberitahu, hey ini hoax loh. Iya. Dan itu menurut saya yang berbahaya, terutama hari-hari ini. Ketika fitnah digunakan untuk menjatuhkan si pembawa pesan, sehingga si pembawa pesan nanti akan takut untuk bersuara, si pembawa pesan akan ragu untuk menunjukkan sikap dan menunjukkan kebenaran kepada publik. Dan ini tantangan kita hari-hari ini, Mbak Uni. Ya, setuju banget. Jadi fenomena buzzer di TikTok ini cukup meresahkan ya, sampai Raymond Chin ya ikut buka suara. Dia akhirnya meninggalkan platform sosial media TikTok karena begitu masifnya yaitu penggiringan opini di sosial media TikTok ya. Jadi kalau kata anak abah ya, di sosial media TikTok ini rata-rata yaitu pendukung Mulyono, mereka pun tidak bisa mencerna mana informasi yang benar-benar valid dan mana informasi yang bersifat hoax. Jadi mereka tidak mampu membandingkan mana hoax, mana fakta ya. Coba baru hampir seminggu lalu gue uninstall TikTok. Kenapa? Karena itu lu kalau baca komen-komen di sana ya, IQ lu turun 30 poin sih menurut gue sih. Itu menurut gue sosmed yang, tapi gini, gue diserangnya dua. Oke. Satu buzzer pemerintah, menurut gue. Oke. Menurut gue. Lagi-lagi ini opini dan asumsi ya Opini dan teman-teman. asumsi. Jadi bukan tuduhan ya. Ya. Satu lagi buzzernya sebelah. Oke, baik. Musuhnya gue kalau kata orang. Ya. Di satu sisi, gue tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau netizen tuh goblok. Oke. Mereka tuh nggak berpendidikan, ignorant, gue nggak apa-apa. Emang tujuannya gue bikin konten untuk bikin mereka pinter. Ya. Tapi kalau misalnya mereka digiring, masih mending kalau mereka digiring ya. Tapi hampir semua komen-komen itu yang ngejelekin, yang gimana, itu gue cek satu-satu akunnya. Ini akun kosong. Ini akun kosong. Oh, ngepostnya ternyata tentang dia. Jadi tidak organik ya? Nggak organik. Yang bikin kesel tuh kayak gini, bukan gue yang kena mental. Gue bisa lihat, orang lain bisa lihat nggak? Kalau misalnya semasif itu, gerakannya se-coordinated itu kan in a way memanipulasi dan membodohi masyarakat. Oke. Kan orang biasa nih, misalnya buka konten, dia buka komen di TikTok, langsung lihat top comments-nya. Raymond tuh ini. Oke. Raymond tuh apa? Komen kedua, komen ketiga, komen keempat gitu. Ya. Mereka yang nggak pinter bakal telan itu mentah-mentah sebagai itu kebenaran fakta. baru ya. Iya. Mereka dimanipulasi. Terus gue kayak, gue udah ngomong sama timnya TikTok. Gue kenal beberapa head level di regional di Singapura. Gue bilang, ini problem gede. Lu mau ngapain? Kalau lo nggak ngelakuin apapun, gue bakal speak up gitu. Dan ujung-ujungnya gue bakal speak up. Karena kalau mereka nggak ngejagain, korbannya ya masyarakat Indonesia yang makin bodoh dan makin mudah dimanipulasi. Jadi akhirnya gue uninstall. Pokoknya sampai mereka udah beresin, gue nggak install lagi. Jadi kena mentalnya tuh kayak, anjir ada satu hal yang gue benar-benar nggak bisa kontrol di luar dari kuasa gue. Ya udah gue mundur aja begitu. Ngapain kalau gitu nyusahin diri gue gitu kan. Tapi sebelum lu proses, gue penasaran pengen melihat proses kreatif seorang Raymond Chin sebelum bikin konten. Lu pasti punya, oke gue mau bahas A misalnya. Oke gue mau bahas A, ini poin-poinnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Setelah lo tulis, terus lo ambil, itu satu step sebelum di-upload tuh biasanya yang censorship-nya lah istilahnya. Yang mendecide, oke ini aman, ini enggak, yang akan mempredik ini nanti bakal diserang sini. Ada nggak sih di tim lo? Atau itu lo sendiri? Ke awareness-nya itu dari diri lo sendiri? Kalau awareness-nya dari gua, tapi kalau kemarin surat terbuka itu direview sama 6 lawyer. Oke, karena memang harus aman ya. Kalau yang itu harus aman. Oke. Mereka bilangnya kayak gini. Kalau secara legal implication, harusnya gua aman. Oke. Tapi bahayanya itu raja-raja kecil yang nggak senang sama gua. Oke. Maybe kalau raja besar nggak berani mukul pakai tangannya sendiri, gitu kan? Atau nggak dia bikin gue jadi martir. Tapi kalau raja-raja kecil, yang analoginya makannya diganggu, ketawa nih gue ambil dari sini dan lain-lain. Mereka kan lebih kotor lah, sih bilang kayak gitu. Lebih berani untuk kayak tolong bikin orang hilang gitu. Oke. Nah dibilang bahayanya di sana. Tapi untuk nge-review sampai kontennya dari pemilihan kata-kata, implikasi, opini, sampai gue kan selalu bilang kayak gini, ini kan opini, semuanya opini, menurut gue. Karena itu nge-protect sebenarnya. Itu disclaimer yang cukup powerful. Tapi itu aja diserang. Ya. Allah menurut lu doang gitu misalnya. Ya. Jadi selalu ada angle seaman apapun lu pasti diserang. Ya. Orang nggak senang lu pasti diserang. Oke.
misalnya gue bilang, ya ini kan buat setiap orang keluarin apa yang di mulutnya itu opini, itu menurut sisi pandang dia. Apa artinya lu gak ngerti apa-apa. Jadi selalu ada ruang buat diserang. Gue mah ya udah yang penting gue ngomong aja. Sekarang udah belajar lah. Karena begitu masifnya buzzer ya, membuat video-video penggiringan opini seperti salah satunya adalah akun Hali Hamzah ini ya, selalu menyerang dan memutarbalikkan fakta. Kalian tahu kan kampanye peringatan darurat, mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi, mengacak-acak hukum di negara ini demi kepentingan anaknya. Kalau mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi, mengacak-acak hukum di negara ini demi anaknya, lebih parah lagi ini, yaitu bapaknya Najwa Shihab yang mengacak-acak syariah demi anaknya. Sekelas Najwa Shihab habis di tangan para penduduk TikTok. Sampai buku Najwa Shihab aja dibakar. Padahal buku adalah jendela dunia, buku adalah sumber ilmu. Tapi di tangan para penduduk TikTok, buku itu malah dibakar. Saya nggak bakalan komen yang gimana-gimana. Saya cuma mau pesan ke Mbak Najwa Shihab. Ya udah Mbak, tinggali aja. Ya udah Mbak, legowo aja. Kalau Mbak Nana Shihab nggak dapat tempat di TikTok, tenang Mbak, masih ada X dan Instagram yang selalu mendukungmu, yang selalu paham gimana alur kritikmu, gitu loh. Sangat disayangkan sebenarnya kalau di TikTok ada aksi bakar buku. Padahal buku adalah sumber ilmu. Tapi dari aksi bakar buku ini udah jadi indikasi bahwa ternyata hasil penelitian yang mengatakan pengguna TikTok itu paling rendah kecerdasannya itu terbukti. Sekarang terbukti, sekelas buku yang menjadi jendela dunia, sumber ilmu malah dibakar. Jadi sekarang terbukti, hasil penelitian yang mengatakan tingkat kecerdasan TikTok paling rendah sekarang terbukti. Karena penduduk TikTok sama sekali tidak bisa menghargai yang namanya buku. Yang namanya masih pakai aset negara, kita sebagai warga masyarakat sipil itu kan berhak untuk mengkritiknya, gitu ya. Ini terlepas dari ya jasa beliau yang telah mengabdi selama 1 dekade di negeri kita tercinta ini ya. Ini nggak mempermasalahkan itu. Nah ini yang dipermasalahkan adalah buzzernya. Kenapa? Karena dikritik bukannya balas kritik, malah bakar buku yang mengkritik gitu loh. Ya, karena buku itu teman-teman bukan hanya sekedar kertas dan tinta tulisan, melainkan ada value intelektual si penulisnya gitu ya. Karena kita tahu penulisnya itu bukan orang bodoh kayak kita gini ya kan. Dia tuh pinter gitu loh. Dan aku rasa masih mending dia tuh ya. Kalau misalnya Bung Rocky Gerung, wah lebih parah dia mengkritiknya. Aku rasa bukan bukunya, orangnya dibakar rasanya.